bagi kita semua. Shalom buat pemuda-pemudi Kristen yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kali ini akan membawakan renungan khotbah bagi kita semua, terkhusus buat para pemuda-pemudi yang berusia 17 sampai 25 tahun. Saya membawakan renungan ini pada kegiatan kita Minggu P3MI. Jadi, saya di sini atas nama Yani Boru Manulang akan membawakan renungan khotbah dengan tema bertekunlah di dalam doa. Nah, ayat renungan kita pada siang hari ini yang terambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Nah, di sini saya menggarisbawahi pada kitab Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah teman-teman, tekun dalam berdoa itulah pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang tekun artinya selalu, sungguh-sungguh, dan memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta tidak lupa selalu bertekun di dalam doa. Terus juga menasihati jemaat di Kolose untuk senantiasa berdoa, selalu berjaga-jaga selama mereka hidup dan bernapas sebagai alat di tangan Tuhan. Jemaat di Kolose juga diingatkan untuk selalu mengucapkan syukur di dalam kehidupan doa mereka. Nah, di sini juga Paulus menyadari bahwa umat Tuhan bisa saja tidak sabar di dalam menanti jawaban doa mereka. Paulus juga mengingatkan bahwa kehidupan doa bukan hanya menyendiri, mencari tempat sepi ataupun diam, tetapi umat Tuhan juga harus berjaga-jaga, yang artinya tetap beraktivitas dalam kesiapan hati yang total. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai generasi muda Kristen masa kini, kita itu harus selalu bertekun di dalam doa. Kita itu harus menjadikan doa sebagai alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kita itu harus selalu mengingat Tuhan, saudara-saudari. Kita masih bisa hidup sekarang ini karena siapa? Karena Tuhan. Kita masih bisa bernapas itu karena siapa? Karena Tuhan. Jadi jika dihubungkan dengan generasi muda Kristen masa kini, kita lebih jauh asik dengan diri kita sendiri, tanpa mengingat Tuhan, tanpa mengucapkan syukur melalui doa kepada Tuhan. Kita lebih banyak waktu kita dalam menggunakan HP atau alat elektronik di genggaman tangan kita. Contohnya saja, kita bangun tidur bukannya malah berdoa, tetapi buka HP. Lihat chat si kawan lah, lihat viral yang di TikTok. Di sini saya mempunyai cerita. Yang ceritanya itu seperti ini. Pada suatu hari, pada waktu itu Sabtu sore, datanglah 5 orang pemuda ke pastori. Isi Ibu Pendeta, kami berlima di sini minta tolong untuk didoakan sama Ibu Pendeta. Oh boleh, silakan masuk semua. Tumben ya, anak-anak ini datang dan minta didoakan secara khusus. Apalagi biasanya di kebaktian pemuda beberapa di antara mereka agak cueknya ketika berdoa. Tapi kutanyakan aja langsung sama mereka. Kalian ada pergumulan? Atau apa yang mau didoakan? Ini Ibu Pendeta, kami hari Senin akan mengikuti ujian akhir nasional. Jadi tolong doakan kami supaya kami sukses dan lancar selama mengikuti ujian. Oh begitu. Marilah kita doakan. Kita bersatu di dalam doa. Tadi teman-teman, pesan dari khotbah yang telah saya bawakan yang bertemakan bertekunlah dalam doa, itu mengajak kita sebagai generasi muda Kristen masa kini supaya kita selalu bertekun di dalam doa, supaya kita menggunakan doa itu sebagai alat komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat dari kisah cerita anak pemuda tadi, yang dimana mereka berdoa jika ada maunya saja. Kita temui anak muda Kristen atau orang Kristen yang mereka berdoa di saat mereka ada maunya saja. Bahkan mereka di saat mereka berdoa, mereka ingin jawaban doa mereka secepatnya terkabulkan oleh Tuhan.
saat mereka mengalami pergumulan hidup ataupun masalah di dalam kehidupan mereka sehari-hari, disitulah mereka mendadak berdoa atau berdoa lebih khusus, lebih lama ataupun lebih serius. Bahkan sebaliknya, jika tidak ada pergumulan, doa hanyalah sebagai rutinitas atau bahkan sangat jarang berdoa. Teman-teman, Tuhan telah berfirman dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Oleh karena itu, mari saat ini kita harus belajar bertekun di dalam doa. Kan berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa agar kami menjadi pemuda Kristen yang selalu bertekun dalam doa. Ajarkan kami ya Bapa agar kami dapat menggunakan doa sebagai alat komunikasi kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu di dalam doa. Amin.